Masih dalam misi pencarian gerinda harga terjangkau dengan kualitas yang terbaik, sebenarnya saya sudah mau tutup dengan 4 buah kontestan ya. Tadinya saya mau bandingkan 4 buah gerinda ini saja. Tetapi hari ini saya baru kedatangan lagi sebuah gerinda dari brand yang sudah cukup punya nama di Indonesia. Sudah 50 tahun berkecimpung di bidang perkakas ya. Nama brandnya kalau dulu adalah ProHex, kalau sekarang nama brandnya adalah Haston. Jadinya nanti kita akan bandingkan 5 buah ya. Yang pertama ada Stanley, yang kedua DCK, yang ketiga ada Inco, keempat Dolis, dan yang terakhir adalah Haston. Kalau dari harganya sih masuk ya 300 ribuan. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang lain ya cocok lah. Apalagi semuanya sama-sama didistribusikan secara resmi ke Indonesia, jadi garansinya resmi. Untuk gerinda ini sendiri jarang ya saya lihat dibahas di YouTube ya teman-teman ya. Kalau saya lihat itu review-review tentang gerinda ini di YouTube jarang sekali. Jadi saya juga buta terhadap gerinda ini. Saya juga penasaran bagaimana performanya. Kalau kalian juga penasaran, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia yang akan kita bahas kali ini. Sebuah gerinda dari Haston. Tipenya adalah ART 3150-001. Untuk Haston ini sudah berdiri 50 tahun ya teman-teman ya. Jadi sudah cukup lama. Kalau dulu namanya adalah ProHex. Untuk harganya ini 330.000 sampai dengan 380.000 tergantung toko yang menjual. Untuk link pembelian saya sertakan pada kolom deskripsi. Untuk kemasan produknya hanya dus berwarna seperti ini saja. Di sini ada keterangan untuk spesifikasi dan juga fitur-fiturnya. Nanti kita akan bahas secara terperinci aja ya. Oke, langsung saja kita unboxing. Oke, pada paket pembelian yang pertama ini adalah buku manual penggunaan berbahasa Inggris dan juga berbahasa Indonesia. Jadi ada 2 bahasa. Lalu untuk Haston ini ada garansinya ya selama 1 tahun. Ini kartu garansinya ada 2 lembar, yang satunya untuk kalian keep, yang satu lagi untuk kalian kirim ke service centernya. Nih, di sini ada syarat dan ketentuannya. Kalau mau dibaca silakan di pause saja. Berikutnya di sini ada carbon brush tambahan, lalu ada blade cover. Berikutnya ini adalah handle tambahan, kunci pembuka blade, dan terakhir unit mesin gerindanya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Untuk build quality yang pertama adalah blade cover ya ini ya. Ini bahannya dari metal yang di finishing dengan cat hitam glossy seperti ini. Lumayan bagus untuk catnya ini. Lalu untuk ketebalannya lumayan ya, sekitar 2 mili untuk ketebalannya. Berikutnya untuk kunci pembuka blade, ini bahannya juga logam, untuk ketebalannya standar, dicat juga berwarna hitam dengan finishing doff ya. Untuk handle tambahan ini adalah full plastik ya, tetapi untuk finishing ini lain daripada yang lain. Dengan gerinda yang seharga ini paling bagus ya untuk finishingnya. Dia glossy seperti ini, jadi terlihat lebih elegan ya. Dan terakhir menu utama kita, unit mesin gerindanya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini kalau dari bodinya sih pendek ya teman-teman ya. Saya hitung pakai tangan saya, hanya sejengkal tangan saya ini. Jadi lumayan pendek, tetapi agak sedikit lebih gendut dibandingkan dengan gerinda yang lain. Untuk material bahan plastiknya ini saya katakan bagus ya teman-teman ya. Ini tidak seperti plastik daur ulang. Mantap ini untuk material bahan plastiknya. Di sini juga ada beberapa keterangan ya, menggunakan stiker. Lalu untuk merek Haston ini embosan ya, bukan stiker tapi embosan. Untuk yang hitam ini juga material bahannya adalah plastik, kurang lebih kualitasnya sama dengan plastik yang warna kuning. Untuk headnya ini atau kepalanya berbahan logam. Dan untuk finishingnya ini saya suka ya warnanya ya, keren warnanya. Untuk potongan-potongan logamnya ini juga rapi ya, tidak ada yang melebar-lebar, bisa dilihat sendiri di sini. Untuk potongannya itu rapi. Dan untuk bodinya ya, ini untuk bodinya nih yang agak sedikit kurang rapih untuk potongannya. Ada plastik-plastik yang berlebih seperti ini nih. Kurang enak dipandang mata, tetapi ya oke lah ya. Berikutnya kita lihat ya untuk spindle lock-nya. Biasanya untuk masalah pada gerinda murah itu ada di sini ya. Untuk spindle lock-nya itu susah dioperasikan. Nah, untuk Haston ini sih ya enak ya, gampang untuk dioperasikan, tetapi agak sedikit sakit di tangan.
Untuk tombol on off-nya juga tidak ada masalah ya. Lalu untuk kabelnya ini kita lihat ya ketebalannya. Nah, untuk kabelnya ini ketebalannya ini menggunakan kabel 2 kali 0,75 ya. Jadi ini standar ya, seperti Gerinda yang lain juga sama menggunakan kabel dengan ukuran yang sama, dan untuk stekernya ini juga terlihat bagus. Untuk fitur yang pertama di sini ada spindle lock seperti yang saya katakan tadi ya. Untuk spindle locknya ini tidak ada nyangkut, tetapi agak sedikit sakit ya karena untuk permukaannya itu kecil. Jadi kalau tidak pakai sarung tangan ya lumayan. Fitur berikutnya handle tambahan, ini bisa dipasang di kiri ataupun di kanan ya, tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Lalu fitur safety, ini adalah blade cover. Lalu berikutnya ini ya, saya paling suka ini. Fitur seperti ini, untuk penggantian karbon brushnya ada di luar, jadi apabila karbon brush habis, kita tidak harus bongkar bodi untuk menggantinya. Ada ventilasi udara di sini, dan terakhir adalah tombol on off yang masih menggunakan tuas seperti ini ya. Untuk spesifikasi, yang pertama kita akan lihat konsumsi daya tanpa beban. Di angka 348 watt. Selanjutnya untuk tingkat kebisingan. Di angka 105,4 desibel. Berikutnya RPM tanpa beban. Mantap ini ya, di angka 11.500 RPM. Ini yang paling kencang yang pernah saya uji ya. Selanjutnya tingkat kecepatan getaran. Di angka 1,3 mm per second. Untuk berat, include dengan blade cover dan handle tambahan, di angka 1,6 kg. Berikutnya saya akan ukur panjang kabelnya menggunakan kelipatan 50 cm. 50, 100, 150, ya 195. Tidak sampai 2 meter ya. Dan terakhir kita akan ukur untuk diameter bodinya. Untuk diameter bodinya di angka 20 cm. Untuk uji performa, pertama di sini saya akan memotong siku besi dengan ketebalan 4 mm. Berikutnya saya akan coba memotong dengan cara memaksa ya. Kita lihat apakah ada loose power atau tidak.
Ini tenaganya lumayan mantap ya teman-teman ya. Ini pada saat bleednya hampir masuk secara keseluruhan, tenaganya itu tidak terasa ada yang hilang ya. Untuk RPM-nya yang kencang, yang 11.000, ini terasa manfaatnya ya. Memotong itu terasa lebih cepat. Sekarang kita akan coba siksa lagi ya. Kita akan tekan-tekan pada media besi ini. Di sini saya menggunakan mata batu asa ya. Pada saat saya memberi tekanan ya kepada medianya, ini untuk putarannya agak sedikit melambat, tetapi tidak signifikan. Jadi untuk tenaganya ini saya katakan mantap ya, dipakai kerja berat, saya yakin ini oke. Selanjutnya kita ukur suhunya, pada headnya ini di angka 57,7 derajat Celcius, pada bodinya di angka 39 derajat Celcius, pada ventilasi di sini di angka 34 derajat Celcius. Memang yang agak terasa panas itu di headnya ini. Untuk di bodinya sih adem-adem aja, nggak ada masalah. Nah, bagaimana? Sudah disaksikan bersama-sama tadi ya review lengkap saya mengenai Grinda dari Haston tadi. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana pengalaman saya menggunakan Grinda tadi ya. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, tidak jadi masalah. Dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama untuk build quality-nya ya. Ini kalau dilihat dari material bahan plastiknya sih oke ya, nggak ada masalah. Untuk material logam-logam pada Grinda ini juga sama sekali nggak ada masalah ya. Semuanya terlihat berkualitas. Dan dari desainnya sendiri ini dia agak sedikit berbeda ya teman-teman ya. Kalau kita bandingkan dengan Grinda pada umumnya. Dia sedikit lebih pendek dan sedikit lebih gendut ya. Ya ini punya ciri khas tersendiri untuk Haston ya. Untuk dari desainnya. Tidak menyamai dengan produk lain pada umumnya. Ini menurut pengalaman saya belum pernah menemukan Grinda dengan bentuk yang seperti ini. Untuk fitur ya, untuk fitur juga sama sekali nggak ada komplain, semuanya bekerja dengan baik. Yang saya menjadi catatan sedikit ya, untuk spindle lock-nya ini ya, spindle lock-nya ini kecil ya teman-teman ya. Jadi kalau kita menekan tanpa menggunakan sarung tangan, agak sedikit terasa sakit ya di tangan kita. Untuk sisanya ya semuanya tidak ada masalah ya, apalagi ini saya sangat suka ini nih, fitur yang ini nih. Penggantian karbon brush-nya sudah di luar, jadi pada saat karbon brush habis, tidak usah bongkar-bongkar bodi untuk menggantinya. Berikutnya untuk spesifikasi, Haston ini wajib kita acungi jempol ya. RPM tertulis di sini adalah 10.000 RPM, tapi pada saat kita uji tadi di angka 11.000 RPM. Ini sudah oke sekali ya teman-teman ya. Di harga Grinda 300 ribuan yang saya pernah uji sebelumnya tidak ada yang mencapai 11.000. Hanya Haston ini saja yang sampai dengan 11.000 RPM. Jadi jelas ya, untuk spesifikasi sama sekali nggak ada komplain. Berikutnya untuk performa, ini apalagi ya, pada saat saya uji tadi kalian saksikan bersama-sama, untuk performanya sama sekali tidak ada kendala. Pada saat saya paksa tadi, saya tekan-tekan juga nggak ada lose power sama sekali, jadi untuk tenaganya atau performanya juga saya nggak ada komplain. Dan untuk Haston ini di luar ekspektasi saya ya teman-teman ya. Saya nggak mengira kalau RPM-nya itu sampai dengan 11.000. Saya belum pernah menguji Grinda dengan RPM sampai melewati 10.000. Baru kali ini saya menguji sebuah Grinda yang RPM-nya di angka 11.000. Harganya 300 ribuan pula ya kan. Itu jadi membuat saya, wah ini di luar ekspektasi nih. Apalagi ditunjang dengan performa atau tenaga yang mumpuni. Jadi untuk digunakan bekerja berat saya rasa sih oke. Untuk layanan purna jual tidak usah diragukan lagi, garansinya resmi, service centernya ada, spare partnya juga banyak. Jadi apakah worth it atau tidak untuk dibeli? Ya ini tergantung kalian juga ya, tergantung kalian lah pokoknya. Saya nggak mau mengatakan worth it atau tidak, ya terserah kalian aja. Nanti kita akan buktikan ya siapa yang terbaik di antara kelima Grinda yang telah saya uji. Nanti kita akan jadikan satu konten, kita akan bandingkan di situ semua ya untuk spek dan juga yang lain-lainnya. Tetapi saya nanti tidak akan menguji untuk performanya lagi ya, karena kalian sudah lihat performanya di masing-masing video.
Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.